Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 emiten yang berencana melakukan buyback saham, di mana total dana buyback saham ke-12 emiten tersebut mencapai 4,9 triliun rupiah. Manajemen Bursa Efek Indonesia mengumumkan sampai dengan 20 Agustus 2021 terdapat 12 emiten yang berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham sebesar 4,9 triliun rupiah. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia, Ikede Nyoman Yetna Setia dalam keterangannya menyatakan, ke-12 perusahaan tersebut telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback dan masih dalam periode pelaksanaan buyback sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 3 tahun 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuatif secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Nyoman mengatakan dari 12 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan rencana tersebut, 6 diantaranya telah melaksanakan buyback dengan total dana pelaksanaan buyback sebesar 190 miliar rupiah. Selain itu terdapat sebanyak 107 emiten yang telah menyelesaikan periode buyback dan telah merealisasikan pelaksanaan buyback senilai 6,8 triliun rupiah atau 23% dari total nilai rencana buyback sejak diberlakukannya se-OJK nomor 3 tahun 2020 pada tahun 9 Maret 2020. Bursa Efek Indonesia menilai kebijakan buyback ini sudah terasa di pasar. Hal ini terlihat dari indikator penguatan sejumlah saham emiten setelah melaksanakan buyback. Sementara itu, berdasarkan catatan Index Channel, saat ini sejumlah emiten yang berencana melakukan buyback saham saat ini antara lain PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, serta PT Medco Energi Internasional Tbk. Manajemen BNI menyiapkan dana buyback sebesar 1,7 triliun rupiah dan Kalbe Farma menyiapkan 250 miliar rupiah. Sementara Mitra Keluarga menyiapkan 200 miliar rupiah serta Medco Energi sebesar 130,5 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas lebih jauh bagaimana dengan review perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, kita sudah tersambung juga melalui line Zoom bersama dengan Pak Ringgotan Julio. Beliau adalah Senior Fund Manager dari Pacific Capital Investment. Ya, halo, selamat sore Pak Ringgotan. Halo, selamat sore. Iya, terima kasih juga atas waktu yang sudah disampaikan. Kita akan review indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya mengalami rebound begitu. Menurut Anda ini menjadi sinyal kuat bahwa rebound masih akan terus berlanjut sampai dengan di sepanjang pekan ini kah, atau lagi-lagi nih 6.100 menjadi area yang rawan profit taking? Ya, kalau kita lihat sekarang ini pelaku pasar memang lagi cenderung ya belum terlalu banyak minat untuk dimasuk ke dalam risk asset seperti saham ya, karena memang kalau kita lihat saat ini mereka sedang menunggu nanti ada Fed ya, ada meetingnya di akhir minggu ini ya gitu ya, itu yang akan tentunya akan sangat dicermati apakah kemudian mereka akan kembali memberikan sinyal untuk tapering atau tidak gitu, karena kan memang investor masih melihat bahwa dengan kondisi sekarang dengan adanya kasus COVID yang meningkat harusnya bisa menjadi sentimen yang untuk menahan investor melakukan tapering. Tapi walaupun demikian kondisi dengan yang berhati-hati seperti ini atau masih tertutup ini mengakibatkan ya saham cenderung tidak terlalu menguat banyak lah ya, kalau begitu kita bisa lihat ya. Baik, lantas bagaimana dengan informasi yang sudah disampaikan? Lampaknya juga ada beberapa emiten yang berencana untuk melakukan buyback saham begitu, karena menyikapi mungkin dari pergerakan harga sahamnya yang sudah berada di bawah harga wajarnya nih. Menurut Anda apakah ini jadi peluang juga bagi para investor untuk melirik saham-saham yang akan di buyback? Ya, kalau kita memang beberapa yang saya lihat sudah mulai melakukan buyback dan harganya juga sudah mulai membaik ya. Mungkin kalau saya tidak salah itu seperti PBNI ya misalnya, kalau kita lihat. Baik. Yang sempat berada di bawah level 5 ribuan dengan book value di bawah 1 kali, paling hanya 0,84 kalau saya nggak salah gitu ya, itu kan sebenarnya murah ya. Jadi makanya kemudian emiten sempat melakukan buyback, terutama mungkin mereka sedikit punya cash untuk itu. Nah ya harusnya dapat membantu IHSG sih gitu ya, tergantung capsnya juga ya kalau kita lihat. Namun dari sisi positifnya adalah dengan program buyback ini tentunya akan menjadi penahan atau penopang untuk IHSG-nya sendiri, biar ada daerah di situ. Karena memang beberapa saham relatif memang sudah cukup murah.
Ya, tapi pergerakan hari ini Bang Benny sedang mengalami tekanan 1,41% di level 5.250. Anda melihat tekanan masih akan berlanjut atau tidak? Atau justru level ini menjadi level yang pas juga nih untuk masuk? Oke. Kalau saya sih nggak tuh memang kalau mendekati level 5.000 gitu yang merupakan level psikologis bisa saja menjadi area untuk pembelian ya, karena setahu saya memang programnya masih ada buyback dan ya dan relatif murah ya, seperti saya katakan tadi dari sisi book value saja masih di bawah 1 kali. Oke. Gitu. Jadi memang kalau memang untuk buat investor yang tertarik untuk masuk BNI bisa saja di level 5.000 bawah gitu. Jadi kalau kita kan kemarin juga dia harganya sempat berada di level 4.000-an ya, 4.900, 4.800. Iya, di sepanjang tahun ini 4.400, 4.500 begitu ya, pergerakan terendahnya. Bahkan baru minggu lalu kalau saya tidak salah masih di bawah 5.000 gitu. Jadi dengan sekarang ya bisa saja orang yang sudah atau investor yang kemarin sudah masuk di level tersebut melakukan profit taking gitu ya, bisa saja. Betul. Gitu kan. Meskipun kalau kita lihat dalam tren 1 bulan saja pergerakan dari BBNI lagi naik nih, Mas Partingkotan begitu. Betul. Nah, berarti meskipun dalam posisi naik, kita beli sekarang pun cukup oke ya, kita bisa mendapatkan cuan nantinya. Iya, saya rasa dengan posisi koreksi seperti sekarang ya akan membuka kesempatan bagi mereka yang mungkin belum masuk atau mungkin tadi sudah jual duluan di level 54 kemarin gitu kan, untuk buyback lagi masih bisa. Karena dengan tadi dari sisi fundamental yang juga masih relatif murah dengan book value di bawah 1 kali, dan ya ada penopang dari demand-nya itu dengan adanya buyback sih ya. Baik, itu dia untuk BPNI. Atau Anda menyarankan ada beberapa saham yang mungkin bisa disasar nih kaitan dengan program buyback sendiri, Pak Partingkotan? Ya, salah satu ya sih itu sih kalau saya sih ingat ya. Oke, BPNI masih bisa menjadi pilihan ya. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif, dan pemirsa juga kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi, bertanya baik melalui line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif. Kita langsung saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ini ya, Pak Partingkotan. Pertama ini dari Bapak Marcel di Denpasar. Selamat sore Pak Marcel, menanyakan BRIS. BRIS sudah punya posisi di 2.380. Nah, apakah bisa balik lagi ke 3.000 ini, Pak Partingkotan? Bagaimana analisis Anda? 2.380 berarti posisinya sekarang masih dalam kondisi rugi ya? Yes. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih memang BRIS itu sempat mencapai level tertingginya di level 2.800-an di bulan Juli kemarin ya, dan di Agustus sendiri juga masih berada di level 27 dan sekarang terkoreksi hingga level 22. Jadi dari satu sisi kalau saya ngeliat sih sekarang cenderung sepertinya sudah mulai bottoming, cuma memang belum terlihat ada minat beli yang besar, walaupun pada harinya mau naik ke menguat ke level 2.200. Cuma kalau saya rasa sih mungkin bisa di hold dulu ya gitu ya, karena seandainya konsolidasinya ini selesai dan breakout ke atas ya seharusnya sih ada resisten yang akan diuji di sekitar level 2.370 sampai 2.470 gitu. Tapi ya itu harus kita lihat dulu selesai konsolidasinya gimana nih. Jadi kan kalau ibaratnya lari, kemarin udah larinya ke arah bawah, sekarang lagi istirahat dulu, kita harus lihat dulu apakah masih mau lanjut lagi apa enggak. Oke, berarti memang ini masih tahapan konsolidasi ya dari pergerakan Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. Jadi kalau sudah punya di 2.380, di hold dulu saja. Saya rasa sih di hold dulu saja sih untuk sekarang ya. Gitu. Karena memang kalau kita berburu jual nih takutnya saat kemudian dari rebound balik ke atas sudah hilang barang juga kan. Oh, baik-baik. Itu dia analisis dan rekomendasi yang diberikan untuk Bapak Marcel di Denpasar, kepemilikan dari BRIS 2380. Tadi range-nya 2370 sampai dengan 2470 ya, Pak Partingkotan ya. Iya, betul. Baik, sekarang kita ke Jawa Timur ini, di Malang. Pak Victor, selamat sore. Menanyakan Pegas. Ini Pak Partingkotan, beliau sudah punya di 1050. Kemudian juga ada Telkom. Sudah punya posisi di 3.370. Yang ditanyakan bagaimana, apakah masih bisa di hold atau tidak? Ini mungkin kita bicara short term trading dan juga medium to long ya nampaknya kalau kita lihat Pegas dan Telkom. Silakan. Ya, kalau untuk Pegas sih kalau saya lihat di sini memang kalau dia beli di 1050 berarti saya rasa masih baru ya, karena kan kemarin-kemarin harganya berkisar di 1.000 sampai 900-an ya. Jadi
dengan level sekarang mungkin untuk koreksi sedikit, saya rasa sih nggak ada masalah. Dari satu sisi memang secara teknikal juga Pegas sudah bottoming, dia sudah mulai bergerak menguat, memang agak sedikit tertahan oleh resisten di level 1055. Namun kalau dari pergerakannya cenderung sudah trend bearish sudah selesai gitu, dan fundamental juga kalau kita lihat kemarin dapat masukan rokan lagi, jadi harusnya sih untuk hingga dengan akhir tahun kita masih bisa ekspektasikan bahwa Pegas masih akan mampu bergerak untuk menguat dari sisi teknikal maupun fundamentalnya gitu ya. Penguatannya seberapa kencang nih Pak Pardinggotan? Penasaran juga nih untuk Pegas. Oke. Kira-kira Ya kalau kita lihat sih dari satu sisi dia resistennya sendiri ada di level 1145, itu ada subresist ya gitu ya. Sekarang mungkin yang dekat-dekat sih ada di level 1055 tadi sampai 1085 tertingginya ya. Gitu. Jadi itu dua level itu memang yang dekatnya ada cenderung di situ. Namun kalau saya rasa hingga akhir tahun sih seharusnya bisa akan di atas level 1100. Dari analisis Bloomberg juga ANR konsensus analis juga pasti berada di level 1300 1400. Gitu. Baik, itu dia, masih menarik sebenarnya Pegas ya kalau misalnya di keep untuk tenor yang lebih panjang lagi ya. Ya, nggak masalah sih. Baik, Telkomnya masih ada di 3370, tapi tahan dulu Pak Pardinggotan, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.